Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hari ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu tentang buah dan biji. Kenapa kita perlu membahas tentang buah? Karena memang di Indonesia ini banyak sekali tanaman yang berbuah. Pohon yang berbuah, kemudian di dalamnya terdapat biji. Makanya kita dengan keanekaragaman buah itu kita bisa mengenal bijinya seperti apa. Karena ada biji yang berdaging, ada biji yang tidak berdaging, ada biji kering. Ini yang kita perlu mengenal. Ada buah yang keras, kemudian bijinya juga keras. Kemudian ada yang buahnya berair, ada yang tidak berair, dan sebagainya. Ini yang marilah kita mengenal tentang buah. Sebelum kita mengenal tentang biji, kita mengenal buah dulu. CPNK pada kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengenal tentang benih pohon hutan serta teknik perkecambahannya. Sehingga dengan mengenal benih, kemudian mengenal buah, mahasiswa bisa mengenal tentang tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kita melihat pada buah. Buah sendiri bisa dibedakan menjadi ada buah semu, kemudian ada buah sejati. Buah semu itu buah tertutup yang berasal dari bagian bunga yang ikut berkembang bersama dengan perkembangan buah. Sehingga yang kelihatan itu sebetulnya adalah buah semunya, bukan buah sejatinya. Buah sejatinya ada di dalamnya. Sedangkan buah sejati atau buah sungguh atau dikatakan sebagai buah telanjang itu memang berasal dari bakal buah. Kita melihat ada buah yang semu, ada buah yang sejati. Ini dari strukturnya. Kemudian dari asal buahnya kita melihat ada buah tunggal, buah ganda, buah majemuk. Buah tunggal ini memang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah. Sedangkan buah ganda itu berasal dari satu bunga, kemudian bakal buahnya banyak. Sehingga menghasilkan seperti buah majemuk. Kalau sudah jadi buah seperti buah majemuk, tapi padahal buah ganda. Kemudian kalau buah majemuk ini memang berasal dari bunga majemuk. Ini kita melihat buah semu seperti pada jambu mete, itu yang metenya itu adalah buah sejatinya ya di situ. Kemudian yang membesar itu sebetulnya buah semunya karena kelihatan seperti buahnya, padahal buahnya di luar itu. Jadi buahnya sebetulnya yang di luar itu, yang metenya itu. Begitu juga pada cipluan itu bukan pohon, tetapi ini merupakan tumbuhan semak yang ada di sekitar kita. Kemudian ada buah nangka, itu juga buah semu. Kemudian yang lain adalah ada buah lo. Buah lo itu berasal dari bunga majemuk juga. Ada buah semu yang berasal dari tangkai bunga seperti pada jambu mete, ini buah semu tunggal. Kemudian kelopak bunga, dari kelopak bunga ini seperti pada cipluan. Kemudian dari dasar bunga seperti bunga tunggal pada arbe. Kemudian dasar bunga bersama pada bunga genus ficus seperti beringin dan sebagainya. Kemudian dari tenda bunga seperti buah nangka. Ini semua buah semu. Kemudian buah sejati tunggal. Ini ada buah sejati tunggal kering,
dan ada buah sejati tunggal basah. Kalau masak, kalau kering itu kalau masak tidak pecah. Ada kalau masak pecah. Kalau tidak pecah, ini seperti misalnya pada buah padi, buah kurung, buah keras, keras bersayap, ini yang kita jumpai buah keras bersayap. Ini pada damar itu buah keras bersayap. Kemudian kalau masak pecah seperti masak buah kendaga, buah kotak, kemudian buah polong. Ini tentang buah sejati tunggal kering. Seperti buah sejati tunggal kering yang ini yang kita lihat pada golongan meranti, ya, seperti ya, sebelah kanan, kemudian kiri ini tadi buah sejati yang tunggal kering. Kemudian ini buah berbelah, ya contohnya ini buah berbelah. Kemudian buah kendaga seperti pada buah karet, kemiri, ini kendaga 3. Kemudian buah kering, ini buah kalau masak pecah, ini ada merupakan buah berbelah, ada buah kendaga, ada buah kotak. Ini buah kering yang kalau masak pecah. Buah kotak itu ada buah bumbung, ada buah polong, buah lobak, kemudian buah kotak sejati. Ini seperti ini buah kotak. Ini buah kotak juga. Seperti pada buah kesumba, buah nyelir, buah anggrek, buah krokot, kemudian buah abiun. Kemudian buah sejati tunggal. Ada buah sejati tunggal yang berdaging. Ini yang buah sejati tunggal berdaging itu seperti buah buni, buah mentimun, buah jeruk, buah batu, buah delima, buah apel. Buah berdaging, buah buni, ini lapisan luar tipis, agak menjangat, lapisan dalam lunak berair. Sedangkan buah mentimun seperti buah buni, tapi ruang buah selain berisi biji juga ada bagian yang kosong, itu mentimun. Tengahnya biasanya berongga. Kemudian buah jeruk itu lapisan luar, itu yang namanya flavedo. Lapisan tengah atau berbentuk spon yang berwarna putih itu albedo. Lapisan dalam itu adalah ruang gelembung yang berair, jadi ada gelembung airnya di dalamnya. Kemudian buah batu, lapisan luar yang namanya exocarpium atau epicarpium, lapisan tengah mesocarpium, kemudian lapisan dalam endocarpium. Kemudian buah delima, kulit luar tukaku dan mengayu, bagian buah mempunyai ruang dengan biji yang bersalut, itu kalau buah delima. Sedangkan buah apel seperti buah batu dengan kulit dalam yang tipis tapi cukup kuat, kulit tengah tebal, lunak dan berair. Kemudian ada buah sejati ganda, itu buah kurung seperti buah mawar. Mawar itu ada buahnya. Kemudian buah batu ganda, rubus. Kemudian buah bumbung ganda, cempaka. Kemudian buah buni ganda, srikaya. Kemudian buah sejati majemuk. Ini buah buni majemuk, nanas. Buah batu majemuk, pandan. Buah kurung majemuk itu bunga matahari. Kemudian sekarang kita membahas tentang biji. Setelah kita mengenal ada biji yang berdaging, ada biji kering, buah berdaging, buah kering, ya, kemudian sekarang kita akan membahas tentang biji. Biji itu bagian-bagiannya ada kulit biji, spermodermis, kemudian tali pusat atau funiculus, kemudian inti biji atau nucleus seminis.
Yang kadang-kadang kulit biji spermodermis ini yang kemudian warnanya bermacam-macam. Kemudian kalau tali pusar itu kadang-kadang berubah menjadi buah juga ada yang hanya berupa salut juga ada yang hilang tali pusarnya itu, tali pusatnya. Seperti misalnya pada rambutan, pada duku, ini sebetulnya adalah yang berkembang menjadi buahnya yang enak dimakan itu adalah funiculus. Sedangkan pada buah pala itu yang berwarna merah, ya itu sebetulnya berkembang dari salut bijinya itu dari funiculus atau tali pusat. Kemudian kulit biji, lapisan kulit luar itu ada namanya testa dan lapisan kulit dalam namanya kulit ari atau tegmen. Yang kita melihat pada kulit biji ini pada bagian kalau pada tangkil kelihatan itu merupakan biji yang lapisan luar dan biji lapisan dalam. Itu pada tangkil. Ini yang namanya bagian luar namanya sarkotesta, sedangkan yang keras itu namanya sklerotesta, dan yang di dalamnya yang berwarna bening yang melapisi bagian dalam itu namanya endotesta. Jadi melinjo itu bukan buah tapi biji. Bagian kulit biji ini kadang-kadang kita menjumpai ada sayapnya, seperti misalnya pada Spathodea. Pada Spathodea ini ada sayapnya. Kemudian pada pada biji ini bayur ini kadang-kadang juga kita menjumpai sayapnya. Kemudian pada mahoni juga ada sayapnya. Ini sayap yang berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan biji itu. Ini sayap. Kemudian ada yang berbentuk bulu, seperti pada ule, kemudian pada kaporandu, ini pada kapas itu juga ada bulunya. Kemudian di situ contohnya adalah biduri. Biduri itu juga ada bijinya, ada bulunya. Kemudian ada salut biji arilus pada durian. Jadi pada durian itu salut bijinya yang berasal dari funiculus, kemudian yang justru yang enak dimakan itu adalah salut bijinya, arilusnya, bukan buahnya. Kalau buahnya yang dimakan ya kulitnya itu kalau durian. Kemudian salut biji semu pada pala Arilodium ini sama dengan salut biji dari durian yang kemudian berkembang hanya sebagai salut biji semu, yaitu pada pala. Kemudian ada yang namanya pusar biji, hilus pada kacang panjang, kacang merah itu kelihatan ada hilusnya, bekas lubangnya itu membentuk hilus, pusar biji. Kemudian ada liang biji mikropil pada jarak. Pada jarak itu kelihatan ada mikropilnya, ada lubangnya. Kemudian perkecambahan biji, ini ada yang berkecambah, kemudian bijinya terangkat ke atas. Pada perkecambahan ini bijinya terangkat ke atas, yaitu seperti misalnya kacang hijau itu bijinya terangkat ke atas. Kemudian pada lamtoro juga terangkat ke atas. Kemudian hipogeis ini perkecambahan biji di dalam tanah seperti kacang kapri itu dalam tanah. Begitu juga yang buah-buah yang bijinya besar seperti kelapa itu tidak muncul di permukaan, sebab kalau muncul terangkat ke atas nggak mampu untuk menopangnya itu kalau
Makanya untuk kelapa itu hipogeis. Kita akhiri sekian saja. Mudah-mudahan yang sedikit memberikan manfaat pada kita semua sebagai wawasan, pembuka wawasan tentang struktur buah dan biji, biar mahasiswa kehutanan tidak asing dengan buah-buah yang ada di sekitar kita, kemudian juga bijinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.